Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi fardusia Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sholat isya, insyaallah tarawih dan witir rahimakumullah. Wabil usul ajarannya yang kami muliakan. Pertama yang utama, kita bersyukur seperti pernah kami sampaikan di terdahulu, kita sholat isya tadi semua jemaah berada di belakang imam. Ini kita syukuri, Pak. Tidak satupun jemaah yang berada di depan imam. Hebat. Ini itu kurnia besar, Pak. Kalau kamu lah di depan imam, selesai. Nah, itu, Pak. Edan. Tanpa memperpanjang mukadimah, sebab kadang-kadang penceraman ada yang istilah penceramah tebal kulit. Edan. Bahas bersyukur lapis 7 menit. InsyaAllah aku dah dona. Kulitnya langsung dikocek, langsung diisinya baik. Tadi sudah disebut oleh protokol, judul ceramah kami yaitu sedekah bisa menolak bala. Nah, tentu kita pertanyakan, iyo ni apa? Ya dah. Kalau iyo siapa ngomong ke iyo? Nah, kira-kira betul lah jawabannya, ya dah. Ya, kira-kira Bu ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Sudah buka Bu ya? Tolong Bu, kalau supaya agar ceramah aku lemak didengarkan, lupakan dulu sisa bukuan. Kalau ada utang, lupakan utang dulu. InsyaAllah dengan ceramah ini usul. Kalau tidak tu Bu, tak bakal kita pasuk. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya Bu, yang berbunyi begini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tadul bala wa taulul umuri. Nabi bersabda bahwasanya bersedekah itu dapat menolak bala dan dapat memanjangkan umur. Nah, ini Bu. Bahkan pada hadis yang lain juga disebutkan dihabat oleh Abi Hurairah, sedekah itu tidak akan mengurangi hartamu. Nah, ini Bu. Jadi dua landas ini sudah terjawab Bu. Sebab yang ngomong tadi yang pajak nolak bala di Rasulullah SAW, bukan Irmin Nasir, bukan Pak Aidil Adari. Kalau Rasulullah ngomong Bu, biasanya tidak bohong. Yonian itu. Tidak. Mungkin untuk menegaskan hadis ini Bu, kami punya cerita Bu. Moga supaya membekas, supaya bercerita. Yonian apa nolak bala, Yonian apa tidak mengurangi harta. Mungkin kalau bapak-bapak ibu yang hobi megang HP, ya, suka buka-buka YouTube, cerita ini sudah tahu. Tapi ku ceritakan lagi, kalau yang belum tahu jadi tahu, kalau yang lupa jadi ingat. Pernah suatu ketika Bu, ada orang Indonesia ini menjadi TKW di Arab Saudi Bu. Mungkin ini sudah pernah ku ceritakan sama Pak Ketua rasanya. Disingkat cerita Bu, dia melamar TKW, diterimalah sampai di Arab Saudi sana. Dia bekerja dengan seorang majikannya yang cukup beken, cukup kaya orangnya, cukup terpandang. Tapi sangat disayangkan tempat dia bekerja ini, istri majikannya ini sakit keras Bu. Kalau bangsa gitu ini dan kena kanker, mungkin sudah stadium berapa aku kurang tahu juga. Stadium yang tinggi lah Pak. Yang kecil kemungkinan sudah dapat disembuhkan. Singkat cerita Bu, si istri majikannya tadi itu sudah diponis oleh dokter yang merawatnya mau dioperasi, tapi akan bila dioperasi hasilnya 50-50 lah, galak hidup atau galak mati. Galaklah kemati. Kalau baju susun aku Bu, pecah kemiri pikir perahu, dan kira-kira betul lah. Kalau nyampak ke laut selesai, kalau balik ke dalam dapat kemirinya, kira-kira betul lah pepatahnya. Nah, singkat cerita Bu, setelah bekerja di sana, dia dikontrak selama 2 tahun oleh majikannya di situ. Begitu berjalan 1 bulan, oleh majikannya diperhatikan yang TKI Wong itu tadi punya kelainan Bu.
punya kelainan. Setiap dia masuk toilet atau kamar mandi, lama. Tiap masuk kamar mandi, lama, paling tidak setengah jam. Jadi majikannya timbul tanda tanya, ada apa dengan majikan kita? Dia kompromi lah, dia suami istri. Kita tanya, apa dia ni tiap masuk kamar mandi, lama nian. Dipanggil lah si bahwasanya Pak Bu, Syekh Tuan, aku bekerja di sini, aku meninggalkan anak aku umur 2 bulan. Baru 2 bulan Pak anaknya, baru lahir 2 bulan, ditinggalkannya bekerja di Arab. Jadi aku jujur kok aku di kamar mandi, Mbak, kalau ibu mungkin paham ini ya, walaupun tidak paham. Aku di kamar mandi itu mohon maaf Pak, itu membuang air susunya Pak. Mungkin sejam anaknya makan, tidak dimakan, nanti sakit, dibuangnya Pak. Jadi setiap hari dia masuk kamar mandi, dia membuang air susunya Bu, agar supaya tidak kesakitan. Dari singkat cerita, setelah mendengar cerita dari pembantunya tadi, kompromilah dia suami istri agar supaya merasa ibah dan kasihan meninggalkan anak baru 2 bulan. Diputuskan dia kita pulangkan. Sepakat, kau baliklah ke Indonesia dulu. Kakek, kalau kau nak ulang lagi begawe dengan kami, kalau anak kau besar, kami terima lagi. Gaji kau selama 2 tahun kami bayar, ongkos pesawat kau balik ke Indonesia kami bayar. Singkat cerita Bu, begitulah. Sehingga dilaksanakannya baliklah uang itu tadi, gaji 2 tahun dibayarnya. Kemudian begitu jadwal ibu yang majikan tadi nak periksa untuk operasi yang penyakitnya tadi, dokternya keheranan. Ternyata penyakitnya dah katik lagi. Di ronsen mak mana boleh hilang dulu. Sampai dokter bingung, ibu ni apa obat apa yang dia makan? Dah katik, dah katik makan apa pun. Mana aku berdoa baik dengan Allah. Nah inilah dia, hati dia terbetik, apa inilah syariat aku bersedekah, ngongkosi ngaji 2 tahun membantu putih, penyakit aku dihilangkan Allah. Ini salah satu bukti, ini kisah nyata kan? Kisah nyata dan banyak kisah-kisah lain bahwa sedekah itu dapat nolak bala. Nah, itu buktian yang pertama. Sekarang yang kedua tadi Bu, katanya sedekah itu tidak mengulangi harta kamu. Ini hadis juga Bu, Rasulullah ngomong. Mungkin Bapak Ibu kenal dengan yang namanya tidak asing lagi Pak, itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini Pak Bu, kalau kita pelembang ini tak orang sini Pak Jalim lah. Wong kaya di kota Mekah waktu itu. Tapi begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ini ikut hijrah ke Madinah, tapi tidak katik bawa harta sedikit pun kecuali baju di badan. Inilah hebatnya Bu, perjuangan orang zaman ini. Ditinggalnya loh harta di Mekah, tidak ditolaknya. Dia berangkat bersuruhlah ke Madinah untuk hijrah. Sampai di Madinah, sampai beliau ini Abdurrahman bin Auf ini itu tidur-tidur di masjid, tidur-tidur di emper toko dan seterusnya. Sehingga lama-kelamaan para saudagar Madinah tadi mengenal bahwa ini Abdurrahman bin Auf yang kaya di Mekah itu becahnya nih. Kenalanlah mereka sehingga tahu bahwa Abdurrahman bin Auf itu adalah saudagar di kota Mekah. Sehingga singkat cerita, yang saudagar di kota Madinah tadi berkenal dengan Abdurrahman bin Auf, ngajak kerjasama dalam hal perdagangan. Setelah terjadi sehingga Abdurrahman bin Auf dimodali sampai orang kaum daripada Ansor tadi nawari Abdurrahman bin Auf, aku punya rumah sekian kau pilihlah nak yang mana. Nak rumahku yang mana, kau ambillah, kau tunggulah. Nah soal perdagangan, kau nak berapa modal, aku modali. Maaf dia ngomong sampai Bu, aku punya istri 4, kalau tahu galak ambil resiko, dia aku ceraikan. Inilah apa kisah antara Abdurrahman dengan sahabat Ansor tadi. Sehingga singkat cerita pun tidak terlalu jangka panjang karena Allah menghendaki lain. Abdurrahman bin Auf sudah sejajar kekayaan dengan saudara-saudara Madinah tadi. Sehingga yang dipesankan baginda Rasulullah tadi, lebih baik mati dalam keadaan miskin. Abdurrahman bin Auf tadi bersedekah terus, tapi hartanya tambah banyak terus. Pernah kejadian suatu ketika di Madinah itu kurma tak laku Bu. Bukan gagal panen, saking banyaknya kurma sehingga tak katik lagi uang yang nak beli. Banjir kurma sehingga tak katik nak beli. Berpikir Abdurrahman bin Auf, nah ini kesempatan aku nak menghabiskan harta aku, nak aku beli galau seluruh buah kurma uang yang tak
yang tidak penyapak tadi, yang tidak laku tadi. Sepakat seluruh petani kurma dikumpulkannya, dibayar juga loh. Habislah atau Ahmad Abdurrahman Auf untuk membayar seluruh kurma-kurma petani yang tidak laku tadi. Apa yang terjadi Pak Bu? Beberapa hari kemudian datang kapilah-kapilah pedagang dari Yaman, datang sampai ke kota Madinah itu untuk mencari kurma-kurma yang ranum. Kenapa? Diberitakan oleh di Yaman, karena di Yaman itu sedang ada wabah penyakit. Menurut konon kabarnya, obatnya tak kaki lain kurma yang ranum. Singkat cerita Bu, seluruh kurma wong Madinah yang sudah diborong Abdurrahman bin Auf tadi diborong juga, dibeli juga. Sehingga Abdurrahman itu hartanya yang tadi habis jadi 3 kali lipat lebih. Balik kayu lagi Bu. Ini pembuktian yang kedua Bu. Itulah 2 hadis yang kita buktikan dengan cerita aku tadi, mudah-mudahan membekas. Kemudian selanjutnya Bu, ini yang penting kita sedekah itu untuk apa? Untuk apa manfaatnya? Yang 2 tadi dapat menolak bala, dan yang kedua harta tidak akan berkurang. Sebagaimana Allah berpesan, itu silahkan buka nanti Pak kalau supaya membekas. Itu surat Al-Baqarah ayat 245. Nah, buka baik kakek. Apa dia isi di situ hubungan dengan sedekah. Allah berkata di situ, Alhamdulillah min syaitanir rajim, man zalazi yuridullahu qardon hasanah wa yudaifahu lahu adhafan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kurang lebih ahli bahasanya, kalau dalam bahasa kita, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik-baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya dengan berlipat ganda. Ini pun janji Allah yang dicontohkan kepada Abdurrahman bin Auf tadi. Jadi jangan khawatir Pak Bu, kalau kita nak bersedekah itu, kalau kusarankan bulan puasa ini, kalau baca, jadikan bulan Ramadan yang terbaik bagi kita dari Ramadan sebelumnya. Mari pasang target, kalau yang belum target, kalau yang belum berinfak, ya tidak perlu banyak. Kalau tahun dulu 2000, tahun ini 3000, jadilah ada peningkatan. Tidak perlu banyak-banyak itu ya. Nah, balik juga kalau tahun dulu umpamanya hafal dengan Qul huwallahu ahad, kalau tahun ini nambah dikit Qul a'udzu birabbil falaq, jadilah ada peningkatan. Hati kata yang tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelum itu punya tekad. Kalau kita tidak punya tekad Bu, ya agak sulit biasanya. Nah, aku yakin kalau urusan dunia kita sudah punya tekad kalau Bu. Minta tahun ini aku buat rumah, tahun ini aku nak beli mobil, tahun ini nak aku nikah, tahun ini anak aku sarjana. Mungkin itu kalau tekad dunia. Sekarang kita lebarkan istilahnya goal settingnya itu berubah untuk kepentingan akhirat. Bapak Ibu hadirin yang hormati, kemudian kepada siapa? Ini pertanyaannya. Kepada siapa nih yang tepat untuk kita bersedekah itu? Ini mungkin kadang-kadang banyak yang belum tahu. Kalau yang belum tahu, kita kasih tahu. Kaget, pastikan ya. Apa yang saya sampaikan ini, buka lagi Quran dan di rumah itu surat Al-Baqarah ayat 215 Bu. Di situ alih bahasanya gini Bu, sampaikan. Maka orang akan bertanya tentang apa yang kamu infakkan atau sedekahkan. Ini Rasulullah dia. Maka katalah, jawablah, apa saja harta yang kamu infakkan atau sedekahkan hendaklah diberikan kepada yang pertama Bu. Ini kadang-kadang orang tu galak melalaikan Bu. Jadi kalau kita punya anak Bu, perlu juga diketahui yang pertama kali yang berhak menerima sedekah diutamakan orang tua kita Bu. Itu yang pertama sekali Bu. Bukan orang miskin, bukan anak yatim, ya, bukan orang pokok, orang tua kita. Kalau kita lah kawin, mertua kita. Karena orang tua kita jadi 4. 2 mertua, 2 orang tua. Itu yang pertama Bu. Baru yang kedua, tempat kita bersedekah itu kaum kerabat kita Bu. Saudara kandung, baik sebelah istri maupun sebelah suami. Baru yang tetangga dekat dan seterusnya. Yang dekat-dekatnya dulu. Itu yang utama untuk disedekahi. Nah, baru yang ketiga itu anak-anak yatim. Nah, yang keempat baru uang miskin. Yang terakhir uang dalam perjalanan. 5 itu yang utamakan untuk diberi sedekah. Ingat,
khusus anak-anak dan siapa yang masih ada orang tua, yang pertama kali kita menerima sedekah adalah orang tua kita dulu, baru yang lain-lain Bu. Insya Allah Bu, kalau kita mensedekahi orang tua Bu, biasanya apalagi nak masuk Ramadan tadi, walaupun cuma kurma setengah kilo, gula setengah kilo, doa dia bukan main Bu untuk anak-anaknya. Itu Bu ya. Tapi kalau tak tunjuk tahu Bu, kalau tunjuk tahu, bah tu tak boleh. Apalagi orang tuanya mampu, kadang-kadang anak dia lalai ya. Apa berduit juga tak, kalau dah kalah terima aku gula sekilo dari aku. Bukan itunya Bu, tapi perasaan orang tua itu Bu. Walaupun cuma sekilo gula, walaupun dia mampu beli gula, tapi perasaannya akan berbeda. Silakan praktekkan nanti. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang penting ini perlu diingatkan Bu. Silakan ini ada di asdal ada. Biasa baca ini dalam sholat kita itu silakan di surat Al-Munafikun ayat 10. Bunyinya begini Bu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasadakum minas sholihin. Kurang lebih alih bahasanya begini Bu. Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku bisa bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Nah ini perlu dicatat Bu bagi kita, karena kita bakal mati galau. Setelah kita masuk dalam kubur kaget, malaikat nanyoi kita itu, sebelum malaikat nanyoi kita ada permintaan. Kita nak balik ke dunia dulu Pak, sedengat dia bilang, nak minta apa kau? Aku nak bersedekah. Inilah bakal terjadi di alam kubur kita Pak. Bukan nak naik haji, bukan nak umrah, bukan nak puasa, bukan nak solat, tapi nak bersedekah. Dengan baik aku balik ke dunia, aku nak bersedekah, mudah-mudahan aku jadi orang soleh. Jadi jangan sampai kita nyesal ya Pak ya. Walaupun sedikit, bersedekahlah. Apalagi kita ada program Jumat subuh misalnya kan, bersedekahlah. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi yang perlu aku sampaikan juga, mudah-mudahan semua kita lah bersedekah. Kalau bukan kita tidak akan nak minta balik ke dunia lagi, cuman paling-paling menyesal juga, tapi nyesal kurang banyak. Itu keadaan. Nyesal sedikit, menyesal kurang banyak, nyesal ngapa ada yang bagus kunjukkan kilometer 8. Tapi yang kita tak merasa tidak, karena kita sudah bersedekah. Cuman ada yang ujung dengan ceramah ini, pesan baginda Rasulullah khusus yang sudah bersedekah ini. Ada Pak RT, Pak Januar ada ya? Jangan sekali-kali Bu, Pak, kalau kita lah bersedekah itu membatalkan sedekah kita. Ini, saya ambil contoh. Pak Januar ini RT aku. Umpamanya, aku pernah merasa duit atau minta duit dengan Pak Januar. Tunjuknya. Cuman aku ni apa lalai bayar, apa mana ya. Sampai-sampai Pak Januar ngomong, oh ya aku nyesal dia ngejuk duit Pak Nasir itu kan. Lah dia tu mendak aku ini, kalau tidak makan lagi tu. Cuman aku nyesal itu, cara dia itu ada, demi Allah aku dah ada syukur itu. Ini namanya menyesali atau membatalkan sedekah. Rasulullah berpesan dalam sebuah hadisnya, innal aida fi sadaqatihi kal kalbi ya'udu bi qayyihi. Ini pesan, ini perlu dicatat, ingat Pak. Orang yang membatalkan sedekahnya, kata baginda Rasulullah, taubannya seperti anjing memakan kembali muntahnya. Masya Allah Pak. Binatang boleh cek Pak, ada tak binatang yang makan muntahnya tak hati? Kucing tidak, ayam tidak. Kalau dibuang selesai. Atau anjing nggak dimuntahnya dimakan lagi. Itulah dijadikan contoh seperti anjing makan kembali muntahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.